Nah, karena kejadian ini selalu berulang berkali-kali, Wak, dan Ainun ini selalu kedinginan setiap maghrib, alhasil mama sama neneknya, kalian tahu apa yang dilakukan sama mereka? Mereka selalu berusaha menghangatkan tubuhnya Ainun dengan menggunakan lilin. Jadi Ainun ini ditidurin, Wak. Lilin tuh dikelilingin di samping tubuhnya si Ainun tuh, Wak. Betul-betul macam aku udah mau jadi persembahan setan. Nah, dia itu lilin semua ya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian malam ini, Wak? Sehat-sehat semua kan? Kabarku gimana, Nadia? Alhamdulillah aku dan tim sehat-sehat semua. Terima kasih atas doanya, Wak ya. Nah, ini udah masuk malam Senin nih. Seperti biasa aku akan kembali lagi menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawak lagi spesial Nusantara part 169 dari Sulawesi Barat. Ini bentar lagi kita mau masuk Maluku terus Papua. Selesailah kawin Nusantara kita nih. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, Wak, aku mau menghimbau dulu nih buat wawak-wawak aku yang mungkin berasal dari provinsi Papua Pegunungan. Kami masih menunggu dengan sangat sabar apabila dari antara kalian yang ingin membagikan kisah horornya kepada kami semua. Langsung aja kirim ke email yang ada di description box di bawah, Wak ya. Karena kalau misalnya kalian ingat di awal dulu kan sebelum KHW Nusantara ini dimulai, aku pernah bilang kan kalau KHW Nusantara ini hanya ada 37 episode, kurang satu nih karena memang belum ada yang ngirim dari provinsi Papua Pegunungan, Wak. Dan update sampai hari ini alhamdulillahnya memang ada beberapa cerita dari Papua Pegunungan yang sudah mulai masuk di email kami, Wak. Terima kasih banyak. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kami masih membuka kesempatan buat wawak-wawak yang berasal dari Papua Pegunungan atau Jaya Wijaya yang mau mengirimkan cerita horornya. Boleh langsung email ke kami aja, Wak, biar komplit kita nih 38 provinsi. Kami tunggu, Wak ya. Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini merupakan pengalaman pribadi wawak kita ketika dia tidak sengaja melakukan, sebenarnya bukan kesalahan sih, sebuah tindakan biasa aja yang terlihat cukup sepele, tapi rupanya hal sepele itu membuat dia terkoneksi dengan sosok penghuni yang ada di salah satu sekolah di sana. Tapi bukan sekolahnya Wawak, Wak. Usut punya usut, sosok ini tuh ternyata mengalami sebuah peristiwa yang sangat-sangat memilukan ketika dia hidup dulu. Itulah sebabnya si sosok ini seperti ingin Wawak kita ini juga turut merasakan penderitaan yang dia alami. Nah, kira-kira peristiwa apa yang terjadi sama si sosok ini, Wak? Dan apa yang sudah dilakukan sama Wawak akhirnya dia bisa terkoneksi sama si sosok ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Ainun dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Halo Ainun. Kisah ini terjadi beberapa tahun lalu, Wak, ketika Ainun ini duduk di bangku SMA. Dan ketika Ainun membagikan kisah ini, dia udah lulus sekolah, Wak. Dan seperti yang aku bilang tadi, kisah ini tuh berkaitan dengan sosok yang menghuni suatu sekolah ya. Jadi untuk menjaga privasi, detail lokasinya sengaja kita samarkan, Wak ya. Kita sebut aja lah sekolah atau tempat kejadian ini SMK Andalan gitu ya. Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi ceritanya pada saat masih SMA dulu, Ainun ini merupakan seorang siswa yang tergolong aktif kali lah di sekolahnya. Dia mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler di mana salah satunya adalah ekskul drum band. Sejak pertama kali latihan, Ainun dan teman-temannya yang ikut dalam ekskul ini pun selalu berlatih di halamannya SMK Andalan, Wak. Kenapa mereka latihan di sana? Karena kebetulan hanya SMK Andalan lah yang memiliki halaman lebih luas. Jadi latihannya memang beda sekolah nih, Wak, bukan di sekolahnya Ainun sendiri gitu, dan juga mendapatkan izin dari SMK Andalan tentunya. Dan kebetulan pula, Wak, di sampingnya SMK Andalan itu ada sebuah komplek kuburan yang rupanya merupakan pemakaman keluarga besarnya Ainun. Jadi kakek buyutnya, kakek dia, keluarganya Ainun yang sudah meninggal dikuburkan di sana dekat dari si lapangan SMK Andalan tuh. Terbayang ya? Nah, dah tuh singkat ceritanya Ainun dan teman-temannya pun mulailah latihan drum band di SMK Andalan. Awalnya mereka hanya latihan seminggu sekali aja, Wak. Tapi karena tim drum bandnya Ainun ini akan mengikuti ajang lomba drum band nasional yang digelar di Yogyakarta, akhirnya mau tidak mau mereka pun harus latihan lebih intens lagi nih. Yang awalnya sekali seminggu, sekarang latihannya tiap hari. Bahkan semakin mendekati hari H perlombaan, Wak, mereka berlatih dengan lebih keras lagi sampai sekitar jam 12 malam, bayangkan sama kalian. Meski kadang kelelahan dengan jadwal latihan tersebut, alhamdulillahnya latihan mereka tetap berjalan lancar seperti biasa, tidak ada gangguan sama sekali. Sampailah akhirnya singkat cerita pada suatu malam nih ketika mereka lagi fokus-fokus latihan, mereka dikejutkan dengan lampu sekolah atau lampu lapangan SMK Andalan itu tiba-tiba mati. Ders gitu. Nah, gelap lah kan? Karena kondisi lapangan gelap, pelatih tim drum bandnya itu bilang, "Adik-adik, selagi menunggu lampunya nyala lagi, kalian boleh istirahat dulu," katanya. "Oke, Kak," kata Ainun dan teman-temannya. Mendengar itu, Ainun bersama teman-temannya pun langsung membubarkan diri dan mencari tempat untuk beristirahat. Ini malam nih, Wak
Wak ya. Pada saat itu Ainun ini duduklah dia di bawah macam kayak tiang bendera gitu Wak. Di tiang bendera kan kadang ada kayak tempat duduk dikit gitu kan. Nah dia duduk di situ ya. Nah ingat tempat Ainun duduk nih Wak ya. Disitulah Ainun beristirahat sambil ngobrol-ngobrol ringan bersama beberapa temannya yang lain. Awalnya semua baik-baik aja memang, nunggu-nunggu lah ini kan sampai lampu hidup. Tapi Wak selang beberapa menit kemudian Ainun tiba-tiba dilanda sakit kepala hebat. Sakit kali kepalaku, nah dia nggak pernah aku sesakit itu. Dan saking sakitnya Ainun ini sampai muntah-muntah Wak. Bayangkan sama kalian muntah. Melihat Ainun yang mendadak sakit, yang awalnya tadi biasa-biasa ya ketawa ya kan. Panik lah kawan-kawannya. Nun kamu kenapa? Kok tiba-tiba muntah? Udahlah yuk pulang-pulang yuk, aku anterin pulang, kata kawan-kawannya. Waktu itu Ainun ini udah nggak sanggup lagi menjawab pertanyaan mereka Wak. Tubuh aku netuna dia lemas sekali. Sampai si Ainun ini pun harus diantarkan pulang pada saat itu juga, nggak bisa ditunda-tunda loh. Nah sesampainya di rumah, kedua orang tuanya si Ainun pun ikutan panik lah pada saat melihat kondisi Ainun ini yang mendadak sakit. Ibunya nanya, kamu kenapa nak Melihat ibunya Ainun yang panik, si pelatih drum band yang pada saat itu juga ikut mengantar Ainun pulang, jadi nggak enak hati dia. Dia langsung jawab, Ainun tadi tiba-tiba muntah bu, mungkin kecapean latihan ya. Saya minta maaf ya bu ya, Ainun saya ajak latihan sampai jam segini, katanya. Minta maaf lah si abang ini. Oh iya bang, iya udah nggak apa-apa. Kalau gitu Ainun besok izin istirahat lah ya, nggak usah latihan dulu ya, kata. Iya bu nggak apa-apa bu, sekali lagi mohon maaf ya bu, kata si pelatih. Dah tuh nggak lama kemudian pelatih drum band dan beberapa teman Ainun lainnya pun berpamitan pulang. Nah setelah rombongan yang mengantar Ainun tadi balik, tidak lama kemudian Ainun pun dibawa ke kamarnya supaya bisa beristirahat sama kedua orang tuanya. Malam itu sebelum tidur Ainun sempat minum obat Wak. Mungkin karena memang efek obat, alhasil nggak lama kemudian langsung tepar si Ainun, langsung tertidur dia. Nah pas Ainun lagi tidur ini Wak, secara mengejutkan dia bermimpi didatangi oleh kakeknya, kakek dari pihak mamanya ya. Nah kakek ini udah meninggal dunia memang Wak. Ainun dimimpiin didatangin almarhum kakek. Di dalam mimpinya itu entah kenapa si kakek ini bilang, kamu nggak akan ketemu dengan kakek lagi, kata si kakek ini. Dan setelah itu si kakek memberikan Al-Quran kepada Ainun. Meski aku nggak paham dengan maksud kakekku Nadia waktu itu ya, Ainun tetap menerima Al-Quran tersebut dan langsung memeluk kakeknya dengan sangat erat. Ini di mimpi nih, itulah mimpi aku hari itu. Nah terus keesokan paginya Ainun terbangun lagi, tapi dengan kepala yang masih terasa pusing kali. Pusingnya tuh udah nggak karu-karuan. Nah dia saking pusingnya dia melihat benda-benda sekitar itu macam mau terbalik, macam terkena vertigo, kata dia. Nah Ainun lalu mencoba untuk berdiri sambil terus berpegangan di meja. Tapi karena memang masih sempoyongan, gak lama kemudian dia panggil lah mamanya. Bu, kepala Ainun masih sakit kali bu, tolong, katanya. Nah ibunya Ainun yang panik jawab lagi, masih pusing kau nak. Ayolah kita ke rumah nenek aja yuk biar kamu diobati, kata si mama. Dan tuh singkat cerita mereka berdua pun pergilah ke rumah neneknya Ainun, ini mamanya mama ya. Sesampainya di sana si nenek pun langsung memanggil seorang dokter untuk mengobati Ainun. Dan setelah diperiksa, dokter pun langsung meresepkan beberapa obat untuk Ainun. Ainun pun dengan rajin meminum obat itu. Tapi anehnya setelah beberapa hari berlalu, Ainun tidak mengalami perubahan yang berarti Wak. Nggak sembuh-sembuh aku Nat. Dan hal itulah yang harus membuat Ainun ini nggak masuk sekolah selama beberapa hari. Aku nggak pernah sakit kayak gini, udah dikasih obat dah nggak juga sembuh-sembuh. Masih sakit nih si Ainun kan. Nah ketika Ainun sedang sakit itu Wak, tiba-tiba nih pada suatu hari dia mengalami kejadian yang sangat janggal. Dimana pada suatu malam Ainun bermimpi lagi. Ini mimpi yang kedua ya Wak ya setelah kejadian itu. Dia mimpi dia ini lagi berada di SMK Andalan ya, sekolah yang jadi tempat dia latihan drum band tuh di situ. Situlah posisinya. Dan kalian tahu di mimpi itu Ainun ini seperti diajak masuk ke dimensi waktu yang berbeda. Jadi macam dibawa ke masa lalu gitu. Tapi itu di SMK Andalan. Paham kalian kan? Di dalam mimpinya Ainun ini sedang sendirian di salah satu ruang kelas yang ada di SMK Andalan. Terduduk aku Nadia. Ruangan tuh gelap kali. Gak ada lampu sama sekali. Dan ketika Ainun sedang memperhatikan lingkungan di sekitarnya, secara mengejutkan dia melihat ada macam sepasang mata tuh. Besar mata itu Nadia macam cangkir. Ya kan, menyala macam senter. Matanya aja tapi astagfirullahaladzim, kata siapa, kata si Ainun, itu apa? Karena ketakutan akhirnya si Ainun langsung bergegas Wak, mau pergi keluar kelas. Ini masih dalam mimpi ya. Nah pas sudah sampai di pintu kelas itu Wak, Ainun kembali dibuat terkejut. Karena di depan kelas itu berarti lapangan kan biasanya kan. Nah di lapangan itu dia melihat ada tentara Belanda lagi baris berbaris. Tentara Belanda nih Londo. Tadi ada mata besar macam senter, sekarang ada orang baris-baris. Dikucek-kucek lah mata si Ainun dalam mimpi tuh. Ini aku nengok apa nih, aku di mana nih? Kok
banyak kali ada tentara Belanda di sini. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di mimpinya ini, Wak Ainun pun langsung berlari meninggalkan area sekolah dengan penuh rasa ketakutan. Ini mimpi ya. Tapi lagi-lagi pada saat Ainun mencoba melarikan diri, dia kembali lagi melihat ada sesuatu yang lebih menyeramkan, Wak. Dimana ketika dia mencoba kabur kan dari SMK andalan tuh, dia malah melihat ada 3 orang laki-laki lehernya diikat pakai tali gitu. Dan gak lama kemudian 3 laki-laki ini diseret sama 1 orang pria, badannya besar kali memang. Dan mereka bertiga yang diikat lehernya itu, Wak, langsung dibuang ke sungai dalam kondisi hidup sama si sosok badan besar tuh. Ya Allah, makin kebingungan lagi lah aku Nadia. Bukan lagi kebingungan, ketakutan aku. Belum sempat aku mencerna apa yang sebenarnya terjadi dalam mimpi aku tuh. Lagi-lagi Ainun kembali dikejutkan dengan kemunculan ada suara alat pemotong kayu gitu, senso, kayak gitu kan. Karena penasaran, Ainun pun langsung mendatangi sumber suara, Wak. Dan kalian tahu, pada saat itu Ainun melihat dengan jelas bahwa ada seorang pria yang kepalanya lagi dipenggal pakai senso tuh. Iya, astagfirullahalazim. Tapi sangat melihat 2 peristiwa mengerikan di dalam mimpinya itu, Ainun pun langsung mencubit-cubit pipinya beberapa kali dan alhamdulillahnya sadar dia. Kan? Ya Allah, astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah itu cuma mimpi. Tapi kok real kali ya. Jadi di mimpi itu yang ditengok sama si Ainun adalah apa? Pertama, mata besar dalam ruangan. Kedua apa tadi? Tentara Belanda baris berbaris. Ketiga, ada 3 laki-laki diikat lehernya dibuang ke sungai hidup-hidup. Dan yang keempat, ada seorang laki-laki yang kepalanya dipisahkan pakai senso. Itu dalam mimpinya. Apa yang gak seram tuh, Wak? Bayangkan sama kalian gak pernah mimpi macam-macam semacam kayak gitu ya. Andi dimimpikan kayak gitu, kata si Ainun. Belum habis lagi nih. Setelah dia terbangun, Wak, lagi-lagi Ainun merasa bahwa sakit kepala yang dia rasakan justru makin menjadi-jadi lagi Nadia. Bahkan di titik ini aku merasa badan aku tuh macam diputar-putar Nadia, macam berputar-putar, bukan macam diputar-putar, macam berputar-putar, pusing kali lah pokoknya, betul-betul macam vertigo, Wak. Dan sampai beberapa hari kemudian sakit yang dia rasakan juga belum sembuh. Udah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke mana, nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, kasihan. Nah dah tuh kan, singkat cerita pada suatu hari, Wak, sekitar jam 10 pagi Ainun kembali tertidur pulas lagi. Dia belum masuk sekolah, Wak, selama itu. Nah pas lagi pules-pulesnya tidur ini, Ainun merasa, ini gak mimpi ya, Ainun ngerasa tubuh aku tuh macam terhimpit sesuatu. Nah dia berat kali, macam ketindihan. Karena penasaran, aku buka lah mataku kan. Dan ketika Ainun udah buka mata, Wak, antara sadar dan gak sadar, di situ Ainun ini melihat ada bayangan hitam besar kali berdiri nih, ada pas kali depan aku. Tapi masih bayangan aku kayak ini beneran apa enggak, ini benar apa enggak. Tapi dia nggak mimpi, Wak. Takutlah si Ainun nengok itu. Dia berusaha untuk berteriak minta tolong. Tapi sayangnya suaranya si Ainun waktu itu tuh nggak mau keluar, Wak. Jadi aku cuma manggap-manggap aja tanpa ada sepatah kata apapun yang keluar dari mulutku. Nah setelah Ainun menyadari bahwa kenapa pita suaraku ini macam terkunci, dia pun langsung mencoba membaca ayat kursi berulang kali, Wak. Tapi anehnya entah kenapa semua doa dan surat pendek yang dibaca sama Ainun ini selalu berhenti di tengah-tengah. Tiap kali mau baca nggak sampai habis nih, berhenti tengah, nggak bisa aku lanjutin lagi. Ainun mencoba berganti membaca surat pendek macam Al-Ikhlas misalnya gitu kan. Tapi lagi-lagi bacaan itu selalu gagal dibaca sampai selesai. Udah nggak betul nih. Gak betul nih, kenapa nih aku? Akhirnya di situ sekuat tenaga Ainun pun berusaha untuk melawan ketindihan yang dia rasakan pada saat itu, Wak. Dan alhamdulillahnya tidak lama kemudian Ainun pun berhasil sadar dan terbangun dari tidurnya. Badannya bisa digerakin lagi. Tapi tadi bukan mimpi ya. Tapi lagi-lagi setelah bangun tidur itu, Ainun selalu kembali terserang sakit kepala yang sangat hebat. Udahlah sakit kepalanya belum sembuh, dimimpikan yang seram-seram kayak gitu pula ya kan. Terus ditambah lagi sejak kejadian ketindihan itu, Wak, secara mengejutkan Ainun ini juga mulai merasakan keanehan lain di tubuhnya. Dimana entah kenapa secara tiba-tiba si Ainun ini sering merasa kedinginan parah ya. Kedinginan parah sampai bikin badan tuh menggigil. Dan yang lebih anehnya lagi, hal itu berlangsung selama berhari-hari dan selalu terjadi pada saat waktu maghrib tiba. Maghrib datang menggigil aku Nadia. Oh itu dinginnya bukan main lagi. Bukan karena AC, bukan karena angin, gak menggigil kedinginan. Gimana? Badan aku sering loh kayak gitu, tengah malam aku terbangun kan. Wah habis itu menggigil parah, Wak. Menggigil parah karena AC mungkin, mungkin juga karena AC, tapi nggak pernah aku menggigil kayak gitu. Suka nih aku udah tau, ini mau gigil aku nih. Wah menggigilnya, kan main. Bahkan kena selimut yang agak dingin tuh langsung menggigil juga badan aku. Ini pelik sama abang gitu. Oke lanjut. Nah karena kejadian ini selalu berulang berkali-kali, Wak, dan Ainun ini selalu kedinginan setiap maghrib, alhasil mama sama neneknya, kalian tahu apa yang dilakukan sama mereka? Mereka selalu berusaha menghangatkan tubuhnya Ainun dengan menggunakan lilin.
Kok pakai lilin Nadia? Dia apa kan lilin tuh sama mama sama nenek. Jadi Ainun ini ditidurin Wak. Lilin tuh dikelilingin di samping tubuhnya si Ainun tuh. Betul-betul macam aku udah mau jadi persembahan setan Nadia. Itu lilin semua ya. Biar apa? Biar dapat kehangatan maksudnya. Bukan jadi persembahan ya. Tapi kayak gitulah. Dikelilingin lilin badan aku. Hangat aku. Nah, gak ada rasa hangat sama sekali. Tetap aja aku menggigil hebat dengan tubuh yang terasa membeku macam tersiram air es katanya. Nah, peristiwa aneh itu pun Wak terus berlangsung selama berhari-hari kemudian. Kasihan ya Allah. Sampai pada suatu malam Ainun kembali ini bermimpi. Ya ini nih udah mau akhir nih. Dia bermimpi sedang berada di SMK andalan lagi. SMK tempat dia latihan drum band tuh. Dengan setting waktu seperti di masa lampau. Ya, di dalam mimpinya ini Wak, dari kejauhan Ainun melihat ada seorang wanita cantik berbaju merah yang sedang berlari di sekitar gedung sekolah. Wajah wanita berbaju merah itu tampak sangat ketakutan. Lalu sesaat kemudian Ainun melihat ada seorang tentara Belanda yang mengejar wanita berbaju merah itu. Ainun ngebatin, ya Tuhan, jadi kakak baju merah itu ketakutan gara-gara dikejar sama tentara Belanda nih. Ada apa? Lalu Ainun semakin dibuat ketakutan lagi ketika dia melihat bahwa wanita baju merah itu tiba-tiba diperlakukan tidak senonoh secara paksa oleh tentara yang ngejar dia tadi, diperkaos dia. Kan? Si baju merah itu langsung berteriak minta tolong saya, tolong. Dengar aku Nadia. Aku pun refleks mau nolong dia waktu itu, tapi disitulah aku tersadar. Aku tuh yang nggak bisa bergerak. Aku tuh cuma diliatin penglihatan kayak gitu aja. Kita berada di rentang waktu yang berbeda. Alhasil apa ya? Ainun nggak bisa bikin apa-apa Wak selain menatap sedih ke kejadian memilukan yang dilihat dalam mimpi itu. Dari jauh aku bisa nengok wanita itu terus memberontak Nadia. Tapi usahanya itu justru membuat tentara jahat ini makin marah besar. Diam nggak? Diam tidak? Diam kau kata. Bukannya diam, wanita itu terus berteriak minta tolong lagi kan. Wah akhirnya karena si tentara ini udah terlanjur naik pitam kan, dia pun dengan tega langsung menyeret tubuh wanita berbaju merah ini menuju ke tengah lapangan. Ya, lapangan mana? Lapangan SMK andalan. Dan kebetulan pada saat itu kondisinya lagi hujan deras, catat. Lagi hujan deras dan di bawah guyuran hujan yang turun deras itu, si tentara ini tiba-tiba menggali sebuah lubang tepat di bawah tiang bendera. Ya, gali di situ. Dan bisa kalian tebak lubang yang digali ini buat apa? Lubang tersebut dia gunakan untuk mengubur wanita baju merah ini secara hidup-hidup. Nah, dilemparkan di situ. Dan selagi si tentara itu menguburnya Nadia, aku bisa mendengar dengan jelas kalau si tentara jahat itu bilang apa? Ini hukuman buat kau karena kau nggak nurut sama perkataan aku. Udah aku bilang diam kan? Kau nggak mau. Ditanam hidup-hidup Wak. Astagfirullahaladzim. Aku masih ingat itu yang dia bilang Nat. Nah setelah melihat kejadian mengerikan itu, seketika Ainun pun langsung mendadak terbangun dari mimpinya. Tidak lama kemudian dia langsung mencari ibu dan neneknya dan menceritakan semua yang dia mimpikan akhir-akhir ini. Aku udah ngerasa nih ada yang gak betul sama mimpi aku nih, dan dia mungkin mimpi aku nih lah yang bikin aku jadi sakit ya kan. Wah diceritain tuh semuanya, mulai dari dia mimpi dilihat orang dipenggal sampai mimpi tentang itulah wanita berbaju merah semalam tuh. Dan setelah mendengar cerita dari Ainun Wak, tiba-tiba dengan kagetnya nenek bilang, astagfirullahaladzim cu, ini udah gak bener nih, pantes kamu gak sembuh-sembuh, kata nenek. Yaudahlah yuk kita pergi ke orang pintar kenalan nenek supaya kamu bisa diobatin. Selama ini aku diobatin medis, dia dipikir aku vertigo. Baru kali itulah nenek, kenapa kok gak bilang dari kemarin gitu kan. Nah dibawa lah ini ke orang pintar. Kita sebut aja lah namanya ini Pak Suryo ya, si orang pintar ini. Sesampainya di rumah Pak Suryo, nenek bilang, Pak Suryo tolong ini, sepertinya ada sesuatu yang gak beres sama cucu saya. Dia sudah mengalami sakit selama 1 bulan dan setiap maghrib badan ini selalu menggigil kedinginan, kata. Oke sebentar saya cari tahu dulu ya, kata Pak Suryo ya kan. Tadi apain lah sama Pak Suryo. Pak Suryo tuh macam berusaha untuk menerawang apa yang terjadi sama si Ainun selama 1 bulan belakangan ini. Dan tidak lama kemudian Pak Suryo pun bilang ke Ainun, kalau dari yang saya lihat kamu itu diikuti sama seorang wanita berbaju merah yang kamu temui di mimpi kamu. Itu aku gak ada ngomong apa-apa loh Nadia. Belum aku ceritakan nenek, aku juga gak ada cerita apa-apa loh. Tahu dia. Terus Pak Suryo bilang lagi, dan semakin hari si perempuan ini gak cuma mau ngikutin kamu aja, tapi dia juga sudah berusaha mengganggumu, kata si Pak Suryo. Nah dengar hal itu nenek langsung nyela kan, lah kok bisa Pak? Kenapa cucu saya diikuti sampai diganggu sebegitunya? Kasihan cucu saya. Sebentar, sepertinya wanita ini marah karena kamu menduduki tempat di mana dia dikubur hidup-hidup, yaitu di mana? Di bawah tiang bendera. Gegara itunya Wak. Apa ndak terkejut
Terkejut aku Nadia. Gara-gara itu. Disitulah Ainun kembali teringat dengan momen dimana aku lagi duduk di bawah tiang bendera waktu lagi istirahat lampu mati itu. Siapa yang bisa nyangka bahwa kejadian sepele itulah yang membuat dia ini mengalami rentetan mimpi dan juga kejadian gak masuk akal kan, Wak. Tapi itu kata Pak Suryo. Tahu Pak Suryo. Di momen itu Pak Suryo juga menjelaskan bahwa setelah Ainun menduduki kuburannya sosok wanita berbaju merah ini, Wak, si wanita ini merasa bahwa Ainun harus merasakan apa yang dia rasakan dulu. Kan, dimana sosok itu dulunya juga merasa sangat kedinginan karena dikubur pada saat hujan deras. Itulah kenapa si Ainun ini juga terus merasa kedinginan kan. Nah, terus kenapa Ainun selalu ngerasa kedinginannya waktu maghrib Nadiana itu, Wak? Karena si perempuan baju merah ini dikubur hidup-hidup di sana ketika maghrib datang. Si perempuan baju merah ini macam mau bilang ke Ainun, ini loh yang kurasain dulu Nun, kamu juga harus ngerasain. Gitu. Oh pantes lah ya kenapa aku ngerasa sakit kepala. Kenapa. Jadi si sosok baju merah ini katanya ya menginginkan Ainun merasakan hal yang sama juga dengan apa yang dia rasakan waktu dia mau meninggal itu, Wak. Gimana lah aku tahu Nadia, aku cuma duduk mau istirahat aja. Itulah dia. Udah kan, tapi singkat cerita di situ Pak Suryo pun langsung membacakan doa untuk Ainun di dalam sebuah gelas yang ada airnya. Dan tidak lama kemudian Ainun pun diminta untuk meminum air tersebut dan mengusapkan air itu ke wajahnya. Pak Suryo bilang, insya Allah setelah ini kamu gak akan diganggu lagi. Dengar itu Ainun sama keluarganya ngerasa lega lah kan. Oh ini udah tahu nih gara-gara ini nih aku udah diobatin nih. Semoga aku nanti balik pulang sembuh gitu. Tapi Wak, beberapa hari setelah diobati oleh Pak Suryo, entah kenapa kondisinya si Ainun ini belum juga membaik. Masih juga sakit kepala aku, masih juga ngegigil aku. Sampai akhirnya Wak, pada suatu malam Ainun kembali mendapatkan sebuah mimpi aneh lagi. Ya. Jadi ceritanya Nat, malam itu aku didatangin sama seorang kakek tua. Bukan kakek aku ya, kakek tua. Bentar aja mimpi itu Nadia, tapi aku masih ingat kali. Kakek itu cuma ngelihat aku sekilas saja, terus dia langsung memercikan air tepat di wajah aku. Tas digituin ya. Nah waktu dicipratkan itu langsung terbangun aku. Dan gue tahu Nat, ternyata pada saat aku terbangun itu wajah aku sama rambut-rambut udah basah kuyup tuh. Macam betul-betul habis disiram. Padahal di mimpi cuma dipercikan aja nih, bangun-bangun basah semuanya. Paniklah si Ainun langsung kan, dia langsung berdiri panggil mama sama neneknya, ibu nenek. Tapi Wak, yang anehnya waktu si Ainun terbangun ini, wah itu aku ngerasa macam kepala aku ringan kali Nadia. Macam langsung sehat gitu loh. Dulu boro-boro bisa langsung bangun militer gitu, nggak bisa harus pegang meja dulu, ibu nenek kayak gitu nggak bisa, dia langsung bangun des gitu. Bisa langsung berjalan normal. Aku Nadia nggak perlu lagi megang meja-meja sama tembok, tidak, hilang langsung Wak. Disitulah Ainun dapat dengan mudah berjalan keluar mencari ibu dan neneknya. Mama sama ibunya juga, mama sama ibunya, mama sama neneknya juga kaget, dia bisa jalan sendiri kau. Dan setelah bertemu nenek, Ainun pun langsung menceritakan apa yang dia alami di mimpi singkatnya tadi kan. Nek, tadi Ainun mimpi ketemu sama kakek-kakek tua Nek, dicipratkannya air di muka aku tuh kayak gini lah, basah kuyup aku jadinya. Terus sekarang aku udah gak ngerasa pusing lagi loh Nek, katanya. Hah? Iya, alhamdulillah. Sebentar, kakek tua tuh siapa Nun? Coba kamu ceritain sama nenek gimana ciri-cirinya. Nah, Ainun pun langsung gak segera menjelaskan ciri-ciri si kakek tua yang datang ke mimpinya itu kan. Mulai dari postur tubuhnya, bentuk wajahnya dan lain-lain. Dan tidak lama setelah menyimak ceritanya Ainun, secara mengejutkan si nenek bilang, oh, senyum nenek. Oh, alhamdulillah. Dia adalah kakek buyutmu Nun. Kemungkinan kakek yang kamu temui di mimpimu itu adalah mertuaku atau ayahnya kakekmu, katanya. Dan pada saat itu nenek Ainun ini menyimpulkan bahwa kakek dan kakek buyutnya Ainun juga membantu Ainun untuk segera sembuh, Wak. Di mimpi pertama kan si kakek yang datang kasih Al-Quran tuh. Nah terus di mimpi terakhir ini gantian si kakek buyut yang datang untuk mengobati Ainun dengan percikan air tersebut. Tapi kok bisa Nat kakek-kakeknya Ainun ikut-ikutan nih Nadia? Nah ini menurut neneknya Ainun, Wak, ya, hal itu karena kuburan mereka berada persis di samping SMK andalan di mana dia latihan drum band, which is di mana kuburannya si baju merah tadi. Ingat kalian kan? Nah, kemungkinan kedua kakek itu nggak terima keturunan mereka diganggu segitunya sama sosok baju merah ini, gitu loh. Dan setelah menyadari hal itu, mereka pun langsung membacakan doa untuk kedua kakek tadi, kakek buyut sama kakeknya Ainun. Dan alhamdulillahnya sejak kejadian itu kondisi aku Nadia berangsur-angsur pulih kembali. Alhamdulillah. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh Ainun ketika tidak sengaja duduk tepat di bawah tiang bendera. Sebenarnya apa yang dilakukan sama Ainun ini bukan sebuah kesalahan fatal kan, Wak. Aku cuma duduk di sana aja loh, Nat. Tapi ternyata tanpa dia ketahui, Wak, tempat yang dia duduki itu ternyata memiliki kisah kelam di masa lalu. Memang betul lah di sini ya, kita tuh nggak pernah tahu ada cerita apa nih di balik tempat-tempat yang kita datangi atau kita tempati. Itulah kenapa, Wak, kemanapun kita berada, kita sangat-sangat diharuskan untuk membaca
membaca doa terlebih dahulu. Apalagi tempat-tempat baru ya kan. Jangan lupa baca doa Wak ya. Dan ya udahlah Wak, ayolah kita juga panjatkan doa untuk si sosok perempuan berbaju merah ini. Semoga tenang aja di sisinya, dan semoga sosok itu tidak mengganggu orang lain lagi di sana. Dan semoga dimanapun Ainun beserta kita semua berada, semoga Allah selalu melindungi kita semua, amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya karena jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.